Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Lisa asal Bengkulu. Ya. Bolehkah saya meminta untuk wali saya menegur suami saya? Karena di awal pernikahan dia pernah berjanji untuk tidak menyimpan foto-foto wanita, tetapi diingkari dengan maksud agar beliau memiliki komitmen terhadap pernikahan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ketika akan nikah boleh saja istri atau suami meminta beberapa hal, ya kan, untuk dijadikan komitmen oleh pasangannya supaya rumah tangganya sakinah mawaddah warohmah, kan begitu. Nah, kalau itu sampai ditulis ya menjadi sebuah dokumen, ya itu kan disebutnya ta'liq, sighatut ta'liq. Ini kalau ini, ya saya tidak akan begini, tidak akan begini, kan ada poin-poin tuh. Menyakiti ya badan jasmani, termasuk juga menyakiti secara mental, spiritual, sosial, ya kan. Ya, silahkan ya, termasuk suaminya ya, kalau si istrinya tidak mau bawa pindah begitu. Kalau begitu silahkan tulis. Kalau ini kemudian di dikukuhkan oleh dalam hal ini kantor urusan agama, jadilah dia sighatut ta'liq. Oh iya. Nah, nanti kalau poin itu ya jadi kejadian, ya kan ini kan kejadian. Nah, bisa itu dikomunikasikan, Bang, dulu ini pernah ada janji ini. Kalau ini dilanggar poin ini, ya kan, dan aku tidak ridho, lalu aku gugat, itu kan bisa membawa kepada jatuhnya talak, kan begitu ya. Nah, itu lagi-lagi itu namanya tadi talak dengan gugatan, yaitu khulu, ya kan. Nah, ini nggak sampai ke situ, tapi bolehkah ya suaminya itu ditegur, ya kan? Tentu saja itu diingatkan ya oleh keluarganya, bahkan kalau bisa ya dirinya sendiri mengingatkan. Dulu kan kita pernah berjanji gini begitu. Kalau tidak mempan ya tentu yang lain boleh begitu, termasuk walinya mengingatkan. Itu kan menjadi kewajiban tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Ya, itu lebih baik sebelum dibawa ke pihak KUA atau pengadilan, itu kan. Ya, wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Apika asal Tegal. Apakah boleh setelah 7 hari suami saya wafat, saya pulang ke rumah orang tua saya? Karena anak saya satu-satunya berada di pondok dan saya takut sendirian. Sedangkan pekerjaan saya membuat kue basah di malam untuk dijual di pagi hari. Apakah boleh saya melakukan hal tersebut setelah 7 hari meninggal suami saya? Ya, namanya berkabung, ya bahasa kita, bahasa Arabnya al-ihdad. Istri yang ditinggal wafat oleh suaminya itu ada tuntunan syariat, ya tidak keluar dulu, ya karena tentu mengekspresikan kesedihan dan seterusnya, lalu ya tidak dandan dulu, ya kan. Nah, itu udah, itu namanya al-ihdad, berkabung. Itu dalam fikih itu disebutkan 3 hari saja al-ihdad. Termasuk juga kalau seseorang tuh wafat lalu ziarah al-aza itu ya jangan lama-lama, dan paling lama itu 3 hari. Jadi takziah itu tidak lebih dari 3 hari supaya kembali kepada kondisi yang normal. Ya, kita atau Islam itu tidak kondisikan ya supaya tidak itu begitu, supaya kembali kepada kondisi yang normal. Berarti kan 7 hari itu ya tidak harus 7 hari sih, 3-4 hari itu sudah cukup. Nah, ini untuk keperluan keluar, berarti kan hal yang ma'ruf, apalagi untuk dagang, ya kan, ada keperluan jelas itu dibolehkan. Untuk mengawasi anak, ya
untuk mencari satu maisha, karena sekarang tidak ada suami, ya dia sudah biasa dagang apa itu kue dan seterusnya. Itu sesuatu yang dibolehkan, bahkan baik untuk diteruskan. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Adam asal Bogor. Ya, Ustadz, izin bertanya, saya kalau mandi wajib itu bisa sampai 1 jam karena selalu ingin memastikan airnya mengenai seluruh tubuh. Saya menyadari ini salah dan ingin berubah. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar mandi wajib saya tidak lama-lama tetapi sah, dan apakah cukup mandi besar dengan kita berada di bawah shower seperti itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, mandi junub itu kan pertama niat, ya, supaya beda mandi biasa dengan mandi ada menghilangkan hadas besar. Nah, ini kan itu yang dengan begitu menjadi syarat ya untuk sholat, untuk tilawatil Quran. Ya. Kalau tanpa niat, nah itu belum boleh kan. Jadi niat itu penting. Niat mandi adus atau apa namanya disebutnya mandi janabah, mandi junub, kayak udah untuk menghilangkan hadas besar. Udah niatnya. Lalu tinggal kaifiatnya seperti apa? Ya, dalam fikih itu banyak dibahas. Kalau saja seseorang misalnya terpleset, kemudian kecemplung di sungai atau di kolam atau apa, dia itu punya hadas besar. Itu udah cemplung lalu niat, ya kan, untuk mandi adus begitu kan. Ya udah, ya namanya kecemplung tidak sempat gosok ya kan, tapi iya apa namanya menyubadani atau meratakan air dari seluruh badan itu tercapai, itu sah gitu kan, cukup begitu kan, sampai seperti itu. Jadi ulama ini ingin memberikan kemudahan lah, iya kan. Selagi rukunnya terpenuhi ya. Iya, yang penting niat, dia niat. Orang niat, lalu ada hujan besar, kehujanan penuh ya sudah begitu kan. Nah, kalau sekarang hujannya di kamar mandi yaitu shower, ya udah, yang penting niat. Ya, ini walaupun tidak sempat pakai sabun, pakai sampo, itu hanya penyempurna saja, tapi rata airnya sudah cukup. Nah, itu memang namanya waswasatu minasyaiton. Sampai 1 jam. Ya, itu nggak perlu, jangan diteruskan itu setan itu ya. Iya, udah. Jadi agama itu yusrun, justru mudah, ya kan? Wala yusyadadin illa ghalabah. Agama ya tidak akan mempersulit ya, nanti sulit sendiri. Ya jangan kan itu. Udah, jadi betul, udah pakai shower ya, siapkan ya kan, perlengkapan yang praktis saja. Ya, mungkin 5 menit, 10 menit selesai kan begitu. Paling lama. Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Ina asal Demak. Ya. Suami saya telah mendiamkan orang tua dan saya tidak tahu alasannya. Bagaimana hukumnya kalau seperti itu? Ya, ini kan berarti lingkungan dekat, kerabat, apalagi mertua. Iya kan, mertua itu orang tua itu. Dengan sesama muslim saja tidak boleh, ya begitu. La yahjuru akhahu, kan dalam hadis. La yahilu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa talat. Tidak boleh seorang muslim mendiamkan, ya kan, saudaranya sesama muslim, apakah tetangga atau kenalan atau siapa begitu. Kok dia enggak ngomong gitu kan? Nah, tidak boleh itu lebih dari 3 hari. Itu jelas haram. Apalagi dengan orang tua, dengan mertua, itu lebih haram lagi, gitu kan. Jadi keharamannya, dosanya lebih gede itu. Maka apabila itu terjadi, tentu harus
mengambil inisiatif untuk yabda'u bisalam, man yabda'u bisalam, memulai inisiatif ya ngomong salam, assalamualaikum Bapak, sehat, kan begitu, begitu, ada omongan, lalu itu kan harus itu, jadi dia memulai pembicaraan, lalu ya tentu saja assalam, hal-hal yang baik dia sampaikan, assalamualaikum Bapak, jawab apa sih, dijawab, lalu ya tanyakan bagaimana kesehatannya, terus kan ngalir, harus itu, dia harus mengambil inisiatif. Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Jamal asal Batam yang menanyakan, Ustaz, saya sulit mencari pekerjaan dan kalau usaha selalu gagal. Selalu ditolak ketika mengajukan pinjaman baik kepada keluarga, bank maupun teman. Ada apa sebenarnya pada diri saya? Apakah ada orang yang mengirimkan hal gaib kepada saya sehingga hidup saya sekarang pada titik terendah seperti itu? Nah, lagi-lagi ya kan, suudzon terhadap diri, suudzon terhadap yang lain, ini kan nggak boleh itu. Suudzon terhadap diri itu kan berarti tidak percaya pada Allah. Ya, Allah itu Maha Rahman Rahim, ya kan. Allah itu Maha Ghafur Rahim. Nah, itu ya kan. Dan Allah itu tentu Maha Razzaq, pemberi rezeki, karunia. Jadi perasaan itu yang harus dibunuh, dihilangkan. Apalagi nuduh-nuduh yang lain, jangan-jangan ini si fulan tetangga itu, apalagi jangan suudzon, itu nambah lagi itu ya kan. Jadi dua hal itu hilangkan dari pikiran dan perasaan, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk orang lain, doakan orang lain itu kalau pernah muncul di pikiran kita, ya doakan sekarang ya. Untuk dirinya ya taqarrub kepada Allah. Jadi ada taqarrub kepada Allah dengan tentu saja menjalankan kewajiban-kewajiban ya. Plus kalau sudah kewajiban ya yang sunat-sunat ya jelas kewajiban kan, sholat itu tidak boleh dikurangi ya kan, dan ya itu akan tentu saja memperlancar insya Allah Subhanahu wa taala kan. Nah, jadi itu jalannya itu. Lalu tentu ada doa-doa dan ibadah-ibadah menjadi jalur khusus. Ibadah secara umum kan jalur umum tuh untuk mendekat. Orang kalau sudah dekat kepada Allah, minta kepada Allah, Allah itu malu dalam tanda kutip kalau menolak. Begitu ya kan. Ya kias ma'al farik atau ada kemiripan, kita udah deket ini ya kan. Kalau ada apa-apa kita ngomong, kan didengar lah ya. Nah, tidak mungkin diabaikan, itu diplengosin, enggak, iya kan? Iya. Disebutkan dalam hadis Allah itu yastahi ya ayyaruddahu sufron. Allah malu menolak hambanya yang memang dekat begitu. Sufron ya tangan kosong. Nah, itu. Jadi pasti diberi. Ya, itu begitu. Lalu ada yang khusus-khusus seperti ya mewiridkan surat Yasin misalnya kan. Ya mewiridkan juga sholawat ya kan, mewiridkan yang lain. Nah itu yang khusus-khusus. Jadi ada resep umum, ada resep khusus begitu. Termasuk resep khusus itu ya kita memang lagi kesusahan ya bagaimana ya dengan apa yang ada ya kita bersodakoh. Bersodakoh itu tidak harus dengan harta kan, dengan jasa, pikiran atau apa bersodakoh. Sodakoh itu juga kayak kalau tukang pancing itu, kalau kita untuk mendapatkan ikan ya harus ada kail dan ada umpannya. Nah itu sodakoh itu. Kalau pengen ikan besar ya kan, umpannya juga harus gede gitu. Nah, itu. Jadi ulama berikan contoh begitulah.
Nah, jadi pancing dulu ya dengan sodako begitu ya. Sekarang ya pancing tadi dengan ibadah-ibadah itu, insya Allah itu ya. Terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Papa Gama asal Bandar Lampung yang menanyakan terkait jual beli dengan cara COD ya. Sebagai berikut. Penjual menjadi mitra ekspedisi kurir agar bisa COD kami terima berupa harga barang plus harga biaya plus COD fee sebesar 3% dari total COD. Jika COD lebih dari 100.000 atau 3.000 jika COD kurang dari 100.000. Apakah ada akad batil dalam transaksi seperti itu? Ini sering datang ke sini tuh. Iya. Praja siapa begitu kan. Lebih banyak sih ya udah selesai kan. Berarti udah dibayar. Tinggal ya udah simpan saja kan begitu. Itu apa namanya itu istilahnya. Berarti kan akadnya memang pesan online, barang dan ongkosnya. Ongkosnya ya. Free ongkir atau include ongkir. Itu lebih sering itu mungkin 90% yang sampai ke sini tuh kayak begitu ya kan, karena kalau ada juga ya 1-2 ya Ibu Lubna itu pesan apa ya kan. Ya namanya COD disebutnya atau apa. Oh iya berapa? Ya 100, berarti kan harus siapkan. Berarti itu akadnya memang belum lunas ya kan, harus dibayar di tempat. Ya apa istilahnya COD atau apa, tapi yang penting ya akadnya seperti apa. Kalau itu harus dibayar berapa sekian dibayar, begitu kan. Itu mungkin istilah COD apa itu cash on delivery atau apa begitu ya kan, begitu ya kan. Yang penting sifat akadnya bagaimana, apakah selesai atau memang harus dibayar ongkirnya saja atau dibayar ongkir plus barangnya. Ya itu yang paling penting di situ terkait dengan unsur akad. Nah itu. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami udah dijawab oleh Syekhuna. Untuk itu sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita semua nih dalam saat-saat prihatin ya dengan masih berlangsungnya pandemi ya COVID-19 dan banyaknya korban-korban dari orang-orang dekat kita, saudara, teman, guru, murid ya kan. Di tempat ini itu hampir tiap hari kita sholat gaib, dan sholat gaibnya itu alal amwat karena banyak yang wafat itu kan. Itu marilah kita mohon kepada Allah, karena semuanya itu Allah yang maha kuasa ya kan. Allah maha kuasa atas segala sesuatunya ya. Kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat ya dafi'al baliyat ya dafi'al baliyat idfa'annal bala wal waba wal fahsya wa corona wadfa'annal adrar wadfa'annal amrad ya rabbal alamin ya syafi inna nas'aluka syifa li amradina wa mardana syifaan ajilan la yughadiru saqama syifaan ajilan la yughadiru saqama. Allahumma inna na'udzika min zawali ni'matika wa tahawwuli afiyatika wa fujaati niqmatika
wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.